Diagram kekuatan kekacauan memiliki 3 pemurnian tubuh dalam tahap dewa sejati abadi. Jika pemurnian tubuh ketiga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk misteri hukum dan keterampilan pemurnian, maka pemurnian tubuh kedua memiliki persyaratan yang relatif lebih rendah. Luo Feng, yang telah menguasai esensi hukum, memiliki master pemurnian senjata teratas kota Huyang, Entros Tianyan, untuk menjawab pertanyaannya. Dikombinasikan dengan pengalaman sebelumnya, dia dapat memahami secara menyeluruh poin-poin penting dari pemurnian tubuh kedua selama makan ini. Sekarang saya memahami teorinya, langkah selanjutnya adalah mempraktikannya. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Teori adalah fondasi, dan praktik adalah manifestasi utama dari kekuatan. En Tianyan berkata sambil tersenyum, Saudara Luo Hi, karena kamu memurnikan tubuhmu, bahkan jika kamu sesekali gagal, kamu dapat menyempurnakan tubuhmu lagi. Memurnikan tubuhmu jauh lebih sederhana daripada menyempurnakan senjata. Bahkan jika tubuh dewa sebagian besar dihancurkan, itu dapat dipulihkan, jadi tingkat toleransi untuk pelatihan fisik tentu saja sangat tinggi. Namun, tingkat toleransi untuk pembuatan senjata, baju besi, harta rahasia mekanis, DLL, jauh lebih rendah. Haha, jika pemurnian tubuh sesulit pemurnian peralatan, garis keturunan pemurnian tubuh tidak akan semakmur itu. Luo Feng tertawa. Ada banyak orang yang berlatih pemurnian tubuh, tetapi sangat sedikit yang berlatih pemurnian peralatan pada saat yang sama. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan pemurnian senjata Anda, apa yang bisa mereka lakukan? En Tianyan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat darimu, bukankah kamu masih harus menundukkan kepala? Luo Feng mengangguk. Tuannya, Zuo Shanke, mampu menyempurnakan senjata tingkat Raja Ilahi dan memiliki banyak teman, tetapi apa hasilnya? Menghadapi ancaman dari negara Si, negara Jin tidak punya pilihan selain dihancurkan. Manusia gunung tidak menaruh harapannya pada teman-temannya, tetapi melarikan diri ke laut alam semesta. Meminta bantuan dari orang lain pada akhirnya tidak sebaik meminta bantuan dari diri sendiri. Di dalam gedung kecil, En Tianyan dan Luo Feng terdiam sejenak. Mata En Tianyan linglung, dan dia samar-samar melihat sosok yang dia pikirkan siang dan malam. Restoran alam api. Suo Zi memasak dengan sepenuh hati, dan dia telah berada di snack bar ini selama lebih dari 1 dekade, dan dia secara bertahap menjadi bisa memasak beberapa hidangan umum. Oke. Suo Zi melambaikan tangannya, dan hidangan lezat berhasil disajikan di piring. Pelayan lain mengambil piring dan pergi. Keterampilan memasak saudara muda Suo Zi sudah cukup bagus. Koki lain di Fire Realm Restaurant memujinya. Mereka juga murid tukang daging hitam dan telah mengikutinya untuk waktu yang lebih lama. Dibandingkan dengan kakak laki-laki saya, keterampilan memasak saya masih sangat rata-rata. Suo Zi menyeringai. Bisa memasak adalah peningkatan besar baginya. Suo Zi, tiba-tiba terdengar teriakan terdengar. Suo Zi mendengarnya dan berkata, kakakku ada di sini, aku akan keluar. Koki lain tidak peduli. Bagaimanapun, Suo Zi baru saja memulai dan hanya bisa membuat beberapa hidangan yang lebih mudah. Dia belum menjadi andalan. Suo Huan berjalan keluar dan melihat Suo Yun menunggu. Suo Yun. Suo Huan sedikit terkejut saat melihatnya, kamu. Suo Yun bersemangat tinggi dan tersenyum cerah, saya telah membuat terobosan. Aku akhirnya menembus ke alam dewa sejati kehampaan. Itu bagus. Suo Yun sangat bersemangat. Sudah lebih dari 1 abad sejak kami datang ke kota Huyang, dan Suo Yun akhirnya menerobos ke alam dewa sejati kehampaan. Saudara-saudara ini datang ke kota hanya untuk kesempatan. Salah satu dari mereka menjadi penjaga keluarga di Aorong, dan yang lainnya direkrut ke restoran alam api. Saya memanfaatkan kesempatan dan menerima beberapa sumber daya yang diberikan oleh putri tertua dari keluarga di Aorong, dan akhirnya membuat terobosan dalam menyempurnakan garis keturunan. Suo Yun memandang saudara-saudaranya. Suo Ken, kami adalah yang paling berbakat di suku ini. Dengan rahasia kultivasi biasa, bahkan di usia muda, saya telah mencapai tingkat ke-9 dari dewa sejati. Tetapi di kota Huyang, selama saya mendapatkan teknik rahasia yang kuat dan beberapa sumber daya, aku bisa menjadi dewa sejati kehampaan, dan kamu juga bisa. Darah Suo Zi mendidih ketika dia mendengar ini. Bakat mereka berdua memang mirip, dan para pemimpin klan berpikir bahwa kedua anak muda ini dapat pergi ke kota Huyang untuk mencoba peruntungan mereka. Sumber daya saya hampir habis, jadi saya tidak dapat membantu Anda untuk saat ini. Suo Yun berkata,
Tapi sekarang saya adalah Dewa Void. Mudah bagi saya untuk bergabung dengan kekuatan dan menjadi pemimpin tingkat menengah. Aku akan membawamu masuk. Dengan kamu dan aku bekerja sama, aku yakin kamu akan segera menjadi Dewa Void. Saya baik-baik saja di restoran alam api, dan tuanku sangat baik kepada saya. Suozi berkata dengan cepat. Kamu sibuk menjadi juru masak. Kapan kamu bisa mengumpulkan semua kristal kekacauan? Suoyun berbalik dan pergi. Bersabarlah dan tunggu. Setelah aku berakar di faksi baru, aku akan membawamu. Suoyun takut dibantai dan dijarah selama periode ini, jadi dia bersembunyi di kediamannya untuk berlatih dalam pengasingan. Akhirnya, dia membuat terobosan dengan bantuan sumber daya. Sekarang dia bersemangat, dia pikir sangat bodoh bagi saudaranya Suozi untuk menjadi juru masak. Aduh. Suozi menyaksikan kakaknya pergi. Cari itu. Tukang daging hitam itu mendekat. Menguasai. Suozi berkata dengan hormat. Karena penampilannya yang baik dan hubungannya dengan Luo Feng, dia secara resmi diterima sebagai murid oleh tukang daging hitam. Kakak laki-lakimu benar. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan sumber daya sebagai juru masak. Tukang daging hitam itu berkata, bahkan saya telah mengumpulkan sumber daya yang sangat terbatas selama bertahun-tahun. Mungkin jika kamu mengikuti kakakmu, masa depanmu akan lebih cerah. Suozi menggelengkan kepalanya. Ketika kami berburu bersama di suku, Suoyun menyukai petualangan. Dia masih menyukai petualangan di kota Huyang. Dia bisa berhasil 10 kali, tetapi jika dia gagal sekali, semuanya sudah berakhir. Sebelumnya, semua makhluk di seluruh gua keluarga dia Orong, termasuk para penjaga, terbunuh. Dia hanya selamat secara kebetulan dengan menjaga Luo Hishangzun di restoran alam api. Saya menasihatinya, tetapi dia tidak mendengarkan. Tuan, saya lebih suka tinggal di restoran alam api untuk belajar keterampilan. Karena kamu bersedia tinggal di restoran alam api, aku secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Tukang daging hitam tersenyum dan mengangguk. Dia bisa melatih murid ini dengan lebih percaya diri karena dia bertekad untuk berakar di restoran alam api. Saya pikir memasak lebih cocok untuk saya. Suozi berkata, memasak adalah cara untuk memobilisasi kekuatan ilahi dan kehendak spiritual, yang juga merupakan bentuk kultivasi. Tukang daging hitam itu mengangguk puas dan pergi. Begitu pemiliknya pergi, pelayan lain datang. Suozi, apakah kakakmu sudah menjadi Dewa Void? Kamu benar-benar luar biasa. Anda telah berada di kota Huyang selama lebih dari 1 abad dan telah menjadi Dewa Sejati Void. Saya telah berjuang selama ribuan abad dan hanya berada di tingkat ke-8 dari Tuhan Sejati. Kakak senior Suozi sudah berada di tingkat ke-9 dari alam Dewa Sejati di suku. Bakatnya jauh lebih tinggi dari Anda dan saya. Para pelayan juga iri saat mereka berbicara. Kemampuan mereka jauh lebih buruk daripada Suozi, dan kebanyakan dari mereka belum secara resmi diterima sebagai murid oleh tukang daging hitam. Suozi tersenyum, tetapi suasana hatinya sedikit rumit. Dia sangat tegas di depan tuannya, dan apa yang dia katakan memang benar. Tapi bagaimana mungkin tidak menyenangkan bagi saudaranya Suoyun, yang tumbuh bersamanya, untuk menjadi dewa sejati kehampaan? Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Suoyun, bahwa saya harus mengambil risiko untuk memanfaatkan peluang? Suozi berpikir, tetapi pemimpin suku mengatakan bahwa saat berburu, lebih baik melepaskan 10 kesempatan daripada mempertaruhkan nyawamu dengan mudah. Meskipun memasak adalah proses yang lebih lambat, itu lebih dapat diandalkan. Selama saya menghabiskan beberapa ratus abad, saya akan dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup, pikir Suozi. Di gedung kecil itu, Luo Feng juga melihat adegan di mana Suozi dan Suoyun bertemu. Kedua bersaudara ini memasuki kota Huyang bersamanya, jadi mereka memiliki takdir. Dewa sejati tingkat rendah di kota Huyang sedang berjuang. En Tianyan melihat keluar, kebanyakan dari mereka harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan sumber daya, mereka biasanya gagal menerobos. Suoyun ini cukup berbakat dan berhasil menerobos dalam satu gerakan. Luo Feng mengangguk, kedua bersaudara itu sangat berbakat. Keterampilan memasak tukang daging hitam sama indahnya dengan alat pemurnian dan obat-obatan. Itu juga membutuhkan kombinasi sempurna dari kekuatan ilahi dan kemauan untuk membuat makanan lezat yang memengaruhi jiwa. Suozi bisa memulai begitu cepat, dan dia juga memiliki bakat. En Tianyan memegang gelas anggur dan berkata dengan santai, mereka berdua berbakat, tetapi ada banyak dewa sejati di kota Huyang yang tidak berbakat.
Mana yang kamu kagumi? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Ketika saya masih muda, saya lebih mengagumi Suo Yun. Adapun untuk saat ini, En Tianyan menghabiskan minumannya, aku lebih mengagumi Suo Zi. Luo Feng mengangguk, matanya menyapu beberapa pelayan yang agak iri di restoran alam api. Di jalan kultivasi, hindari keserakahan. Dibandingkan dengan pelayan biasa di restoran alam api, Suo Zi sudah sangat beruntung. Luo Feng berdiri. Ya, jangan serakah. En Tianyan mengangguk, mudah untuk mengatakannya, tetapi berapa banyak orang kuat yang bisa melakukannya? Saya pernah membuat kesalahan keserakahan. Beberapa kesalahan dapat diperbaiki. Beberapa kesalahan, setelah dibuat, tidak dapat diperbaiki. Luo Feng mengangguk dan berkata, Saudara Entropi, saya akan mengasingkan diri setelah saya kembali kali ini. Jika Anda memiliki masalah mendesak, Anda juga dapat mengirim pesan ke Luo Sa. Saat dalam pengasingan, seseorang perlu mencurahkan perhatian penuhnya pada situasi, sehingga tatanan komunikasi secara alami akan dimatikan. Jika tidak, pesan dari aula kegelapan aula persekutuan Yan Feng dan beberapa pesan dari teman yang dikenalnya akan memengaruhi konsentrasi Luo Feng. Selama pesan diberikan kepada Luo Sa dapat menghubungi Luo Feng melalui telepati. Oke. En Tianyan mengangguk dan tersenyum, aku pasti akan menghubungimu jika ada sesuatu yang mendesak. Mereka berdua berjalan keluar bersama, dan Master Pavilion Alam Api, tukang daging hitam, segera datang untuk mengantar mereka pergi secara langsung, mengawal dua dewa sejati abadi pergi. Luo Feng membawa Morosa, Mo Yuqingyan dan meninggalkan restoran alam api dan pergi ke aula angin api terlebih dahulu untuk membeli sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian tubuh kedua. Pertama kali saya menyempurnakan tubuh saya mengkonsumsi sekitar 100.000 pasir kosmik. Berdasarkan pemahaman saya tentang kedua kalinya, saya memperkirakan bahwa saya akan membutuhkan 650.000 pasir kosmik. Luo Feng berpikir, mengingat akan ada beberapa kerugian, saya harus mempersiapkan lebih banyak dan membeli 700.000 pasir kosmik. Persekutuan Yan Feng memang kamar dagang terkenal di seluruh benua asal. Bahan yang dibutuhkan untuk 700.000 pasir kosmik dikumpulkan oleh persekutuan Yan Feng hanya dalam beberapa minum dan waktu obrolan. Karena beberapa bahan tidak umum digunakan, kami telah memindahkan beberapa di antaranya dari kamar dagang koperasi kali ini. Wakil Kepala Persekutuan Yan Feng berkata, jika Saudara Luo Hi ingin membeli lebih banyak, yang terbaik adalah memesan melalui Istana Kegelapan terlebih dahulu. Kita bisa menyiapkannya dulu. Bagaimanapun, mereka hanyalah cabang kota besar dan kapasitas penyimpanannya terbatas. Oke. Luo Feng mengambil botol giok itu. Di dalam botol giok itu ada sejumlah besar bahan, 700.000 pasir kosmik. Banyak bahan yang ditumpuk ke pegunungan. Sumber daya yang dikonsumsi oleh peta kekuatan kekacauan tidak terlalu banyak, tetapi tubuh ilahi Luo Feng terlalu besar. Lain kali akan menjadi yang ketiga kalinya untuk pemurnian tubuh, dan bahan yang dibutuhkan akan meningkat beberapa kali lipat. Saya harus memesannya terlebih dahulu. Luo Feng berpikir, tapi saya tidak mampu membeli begitu banyak bahan untuk saat ini. Aku masih terlalu miskin. Setelah membeli bahan, Luo Feng pergi dengan cepat bersama kedua pelayannya. Panggil. Terbang kembali ke gua, Luo Feng menyingkirkan perahu terbang, dan Morosa dan Mo Yuqingyan secara alami mendarat di samping. Qingyan, Luo Feng memerintahkan, saya akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama, jadi Anda tidak perlu tinggal di dalam gua sepanjang waktu. Kamu bisa pulang kapan saja. Terima kasih, Guru. Mo Yuqingyan menunjukkan ekspresi gembira. Sejak dia mengikuti Luo Feng, dia belum pernah kembali sekalipun. Bagaimana denganku? Bisakah saya keluar? Morosa bertanya. Terakhir kali tuannya dalam pengasingan adalah lebih dari 1 abad. Selama kamu tidak menimbulkan masalah, kamu bisa berkeliaran di sekitar kota Huyang dengan bebas. Kata Luo Feng, dan terbang langsung ke aula bawah tanah. Setelah terbang masuk, pintu aula bawah tanah bergemuruh tertutup, dan formasi diaktifkan untuk mengisolasi bagian dalam dan luar. Luo Feng sudah memulai mundurnya. Tuan Luo Sa, saya akan kembali dulu. Mo Yuqingyan berkata dengan hormat. Silakan, aku akan berjalan-jalan juga. Morosa berseri-seri kegembiraan, dan terbang keluar dari gua dalam sekejap. Tuan, terlalu membosankan untuk pergi ke tempat yang sama berulang kali. Ada banyak tempat menyenangkan di kota Huyang. Kedua pelayan itu pergi satu demi satu. Seluruh gua sunyi,
hanya ada Luo Feng. Lebih dari 500 hari setelah Luo Feng mengasingkan, sosok berjubah abu-abu masuk dari gerbang selatan kota Huyang. Akhirnya kita tiba di kota Huyang. Sosok berjubah abu-abu itu terbang dengan santai, dengan alam semesta kecilnya yang biasa mengelilinginya. Tidak peduli pengawasan terus-menerus oleh rumah tuan kota atau praktisi lain di sekitar, mereka tidak dapat menemukan sosok berjubah abu-abu itu. Karena dia sering mengambil misi pembunuhan, dia terbiasa menyembunyikan diri. Ini adalah perbatasan negara bagian Yu. Kota Huyang, sebagai kota perbatasan yang besar, jauh lebih makmur daripada kota-kota besar lainnya. Sosok berjubah abu-abu itu berpengetahuan luas dan menemukan bahwa kota Huyang adalah salah satu kota teratas yang pernah dia kunjungi dalam hal skala, jumlah praktisi, dan keaktifan. Tiba-tiba, ledakan. Harta rahasia terbang besar menyapu langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemanapun ia lewat, gelombang udara bergulir ke segala arah. Minggir. Menjauh. Beberapa dewa sejati biasa yang mengendalikan harta rahasia terbang menghindar lagi, dan bahkan beberapa dewa sejati yang terbang kosong hanya bisa menghindar tanpa daya. Di kota Huyang, mereka yang berani bergegas seperti ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga besar dengan latar belakang tertentu. Menurut aturan kota Huyang, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan serius. Jika itu hanya tabrakan dengan harta rahasia terbang. Anak-anak dari keluarga besar ini tidak akan dihukum berat sama sekali. Paling-paling, mereka akan didenda beberapa kristal kekacauan. Banyak praktisi tidak berdaya. Di dalam harta rahasia terbang besar itu, ada sekelompok penjaga, 6 pemuda dari keluarga kaya yang sedang minum dan bersenang-senang, dan musisi yang sedang bermain musik. Bagaimana dengan musisi saya? Dia tidak kurang dari para musisi di Menara Menghua, kan? Seorang pemuda dari keluarga kaya tertawa. Pada saat ini, sumber hukum yang tidak terlihat diam-diam dipindahkan, memengaruhi pengoperasian hukum di dalam harta rahasia terbang. Anak-anak dari keluarga besar, para pelayan, para musisi, penjaga di sekitarnya. Semua makhluk hidup diam-diam terurai menjadi bubuk dan menghilang di antara langit dan bumi. Harta rahasia terbang yang sangat besar ini, tanpa kendali kekuatan ilahi, tiba-tiba menggambar busur dan menabrak formasi gua di kejauhan. Itu diblokir oleh formasi dan jatuh ke jalan di luar gua, menyebabkan kegemparan di antara banyak praktisi. Kamu hampir memukulku. Sosok berjubah abu-abu itu terbang, melirik harta karun terbang besar di kejauhan. Kamu bersalah karena pembangkangan, kamu pantas dibunuh. Baginya, menghancurkan sekelompok orang lemah hanyalah masalah pemikiran. Sosok berjubah abu-abu itu terus terbang dengan santai, tidak memperhatikan masalah ini. Dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal seperti itu dalam hidupnya yang panjang. Dia sering pergi ke kota yang berbeda untuk misi pembunuhan, dan dia akan membunuh siapapun yang membuatnya marah. Karena dia telah bersembunyi dari awal hingga akhir, dan tidak ada persimpangan di masa lalu, pejabat itu tidak dapat mengetahui identitas pembunuhnya. Panggilan. Sekelompok penjaga Huyang yang berpatroli datang ke sisi harta rahasia terbang besar yang jatuh. Ketika sibuk di siang hari, beberapa anak dari keluarga besar terbunuh begitu saja. Para penjaga Huyang yang bergegas semuanya sangat terkejut dan marah, dan dengan hati-hati memeriksa harta rahasia yang terbang. Gemuruh seekor binatang besar bersisik hitam dengan 3 pedang di punggungnya menerobos udara. Komandan! Semua penjaga Huyang di sekitarnya memberi hormat dengan hormat. Sesosok muncul di atas kepala binatang bersisik hitam dengan pedang di punggungnya. Itu tidak lain adalah murid favorit Komandan Molisia, Gao Shui. Sekarang aura Gao Shui jelas jauh lebih kuat, dan dia sudah menjadi dewa sejati abadi. Saya mendapat kabar bahwa 6 anggota klan besar, termasuk keluarga kerajaan Kumeng, terbunuh seketika, dan semua pelayan dan penjaga yang mereka bawa juga terbunuh. Gao Shui melihat ke bawah, apakah kamu memeriksa tempat kejadian dan menemukan sesuatu? Komandan, tidak ada jejak, dan tidak ada fluktuasi energi. Seorang kapten pengawal Huyang melaporkan, untuk dapat melakukan ini secara diam-diam, dia harus menjadi dewa sejati abadi. Gao Shui berdiri di atas binatang bersisik hitam dengan 3 pedang dan melihat harta rahasia terbang yang jatuh dari jauh. Domain alam semesta kecilnya secara alami menutupinya dan dengan hati-hati memeriksa setiap bagian. Mereka dibunuh diam-diam, tetapi harta yang mereka tinggalkan masih ada di perahu terbang.
Jelas bahwa si pembunuh sama sekali tidak peduli dengan harta karun ini. Gao Shui mengerutkan kening, orang yang melakukannya harus menjadi dewa sejati yang abadi. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dan baru-baru ini menerobos untuk menjadi Tuhan sejati abadi. Karena dia dihargai oleh tuannya Molisia, dia langsung menjadi salah satu dari 10 komandan pengawal Huyang. Sekarang dia mengendarai binatang pemecah langit 3 pedang, salah satu dari 10 harta rahasia mekanis penjaga Huyang. Dibandingkan dengan 10 legiun utama Huyang, kekuatan keseluruhan pengawal Huyang jauh lebih rendah, dan kekuatan harta rahasia legiun ini juga jauh lebih kuat. Binatang pemecah langit 3 pedang hanya membutuhkan 1 dewa sejati abadi dan 3.000 dewa sejati void untuk mengendalikannya. Rumah Tuan Kota menyelidiki dan memantau seluruh kota, tetapi tidak menemukan jejak pembunuhnya. Gao Shui menggelengkan kepalanya sedikit, jika dewa sejati abadi sangat berhati-hati, rumah Tuan Kota tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Selidiki, temukan semua jejaknya, siapa yang membunuh anggota keluargaku? Selidiki, siapa yang berani membunuh keturunan keluarga Jiang saya, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. 2 dari 6 anak dari keluarga besar yang meninggal berasal dari 5 keluarga besar. Salah satunya adalah anak dari keluarga kerajaan Kumeng, dan yang lainnya adalah anak dari keluarga Jiang. Istana penguasa kota secara alami memobilisasi ahli detektif untuk mendeteksi berbagai jejak, tetapi tidak ada yang ditemukan dalam waktu singkat. Anak-anak dari keluarga kaya ini akan mati. Lagi pula, setelah jangka waktu yang lama, keluarga kerajaan Kumeng memiliki anak-anak kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka yang berada di kota Huyang sudah dianggap sebagai cabang yang tidak mencolok dari keluarga kerajaan Kumeng. Sepertinya orang kaya yang saya bunuh berstatus biasa. Sosok berjubah abu-abu itu terbang dengan santai di kota Huyang, sudah lama dan tidak ada orang kuat yang melacakku. Jelas rumah Tuan Kota tidak menyimpulkan rahasia untuk menemukanku. Sosok berjubah abu-abu itu berpikir. Dia sering membunuh orang, jadi dia mencoba segala cara untuk menyembunyikan sebab dan akibat. Tidak mudah untuk melacaknya melalui sebab dan akibat. Pengurangan Tianji adalah cara yang lebih mudah untuk diterapkan, tetapi biayanya akan sangat tinggi. Dia murung dan kejam, dan dia bahkan membunuh anak-anak Case Lord dengan meremas mereka sampai mati. Itu adalah bencana besar. Untungnya, Case Lord memiliki lebih dari 300 anak. Ketika salah satu dari mereka meninggal, Case Lord mengirim sekelompok iblis untuk memburunya. Kekuatan yang dikirim untuk memburunya tidak terlalu kuat, jadi dia melarikan diri dengan metode rahasia yang diwariskan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia juga melarikan diri ke negara bagian Yu karena ini. Ketika dia datang ke negara bagian Yu, dia masih sama, membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Saya ingin membeli semua informasi tentang Dewa Sejati Abadi Luohi. Sosok berjubah abu-abu itu terbang di udara dan menghubungi melalui perintah komunikasi Istana Kegelapan. Semua informasi tentang Luohi bernilai 100 pasir kosmik. Apakah kamu yakin ingin membelinya? Jawab Istana Kegelapan. Beli. Sosok berjubah abu-abu itu tidak peduli dengan harganya. Intelijen dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan semakin tinggi levelnya, semakin mahal harganya. Dan, semua kecerdasan, bahkan lebih mahal. Untungnya, Yan Feng Guil tidak mengenal Luo Feng dengan baik, jadi harga kecerdasan ini tidak terlalu tinggi. Ying Chang, setelah mengurangi 100 pasir kosmik, kamu masih memiliki 829.200 pasir kosmik di Istana Kegelapan. Istana Kegelapan menjawab. Apakah kamu memiliki hadiah pada Luohi di kota Huyang? Sosok berjubah abu-abu itu bertanya. Dia tidak menemukan informasi apapun melalui panggilan itu. Tidak ada hadiah. Istana Kegelapan menjawab. Sosok berjubah abu-abu itu cukup tidak senang dan menutup perintah komunikasi. Informasi tentang Aula Yan Feng cukup rinci. Sosok berjubah abu-abu itu juga melihat gambar, yang merupakan pemandangan 6 pasang sayap emas terbentang di belakang Luo Feng, dikelilingi oleh arus udara yang kacau. Menurut rekaman, 6 pasang sayap Luohi menyerupai harta rahasia mekanis satu tubuh, Case Golden Wings. Dilihat dari jejak pertempuran, dia memiliki keunggulan mutlak dalam konfrontasinya dengan Presiden Blood Pithon, dan kemungkinan besar dia telah menemukan gerakan Chaos Realm. Informasi terperinci ini juga memiliki beberapa spekulasi. Informasi dari Aula Angin Api telah digunakan untuk menyimpulkan sebagian besar situasi,
Tetapi, tubuh ilahi yang sempurna, belum pernah muncul di benua asal sebelumnya, jadi aula angin api tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Spekulasi itu secara alami bias. Menyadari taktik Chaos Realm, sosok berjubah abu-abu itu tidak peduli. Keberadaan teratas di antara dewa sejati abadi, mengandalkan bakat garis keturunannya dan pemahamannya tentang hukum kekacauan, bahkan jika dia tidak sepenuhnya memahami seluruh hukum kekacauan, dia mungkin masih secara tidak sengaja datang dengan gerakan membunuh. Tidak peduli seberapa tinggi pemahamannya, dia akan mati jika tubuh dewanya diserang. Sosok berjubah abu-abu itu berpikir, menurut intelijen, dia harus mengasingkan diri di dalam gua sekarang. Ketika dia dalam pengasingan, dia adalah yang paling berhati-hati. Saya harus menunggu kesempatan, menunggu dia menjadi yang paling santai, dan kemudian melancarkan serangan diam-diam. Aula angin api. Tuan, Ying Chang telah datang ke kota Huyang. Dia baru saja membeli informasi tentang Luo He melalui istana kegelapan. Wakil master berjalan ke sisi pria kekar itu. Dia datang ke kota Huyang. Tampaknya orang yang membunuh 6 pemuda dari keluarga besar hari ini adalah Ying Chang ini. Pria kekar itu berkata sambil tersenyum. Sayang sekali informasi ini tidak bisa dijual. Wakil kurator juga tertawa. Aturan klub Yan Feng ketat. Jika Anda mempelajari rahasia klien dari saluran lain, Anda secara alami dapat menjualnya sebagai kecerdasan. Namun, jika itu adalah beberapa informasi transaksi antara klien dan Yan Feng Guildhall, Yan Feng Guildhall tidak akan pernah mengungkapkannya. Misalnya, Luo Feng baru-baru ini membeli pasir kosmik senilai 700.000 sebagai bahan pemurnian, yang tidak akan pernah diungkapkan oleh Yan Feng Guildhall. Transaksi harus dijaga kerahasiaannya. Pengoperasian seluruh klub Yan Feng dipantau oleh roh formasi. Bahkan pemilik atau wakil pemilik pun tidak berani melanggar aturan. Dia membeli informasi tentang Luo He, mungkin untuk berurusan dengan Luo He, kata wakil kurator. Saya tidak pernah bisa melihat melalui Luo He. Mungkin Ying Chang bisa mengetahui warna aslinya, kata pria kekar itu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Luo Feng telah mengasingkan diri selama lebih dari 1.200 hari, dan tingkat kedua dari diagram kekuatan kekacauan akan segera selesai. Retret pertama memakan waktu lebih dari 1 abad, terutama karena butuh waktu lama bagi tubuh ilahi untuk tumbuh ke puncaknya, dan waktu untuk pemurnian tubuh yang sebenarnya tidak terlalu lama. Kedua kalinya, Luo Feng fokus untuk menyempurnakan tubuhnya, jadi tentu saja dia lebih cepat. Pada saat ini, di aula bawah tanah gua kekacauan nomor 913. Di dalam menara bintang, Luo Feng telah mengungkapkan tubuh dewa yang menjulang tinggi dan raksasa setinggi 18 miliar kilometer. Saya melihat sejumlah besar bahan menumpuk di kejauhan terbang ke atas, secara alami mulai meleleh, dan kemudian bergabung menjadi tubuh dewa yang agung. Setelah bergabung ke dalam tubuh dewa, Luo Feng juga membagi pikirannya dan mulai mengukir diagram formasi yang padat. Pertama kali saya menyempurnakan tubuh saya hampir tidak meletakkan fondasi, dan semuanya relatif kasar. Saat ini, struktur harta rahasia jauh lebih canggih. Saat Luo Feng akan berhasil sepenuhnya, persepsinya menjadi sangat jelas. Tubuh ilahinya adalah harta rahasia senjata super besar. Kekuatan harta rahasia senjata setinggi 18 miliar kilometer dapat dibayangkan. Pemurnian tubuh sebelumnya, harta rahasia itu sangat kasar, dan sangat kuat murni karena cukup besar untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Tapi sekarang jauh lebih canggih, dan kekuatan tubuh ilahi secara alami jauh lebih menakutkan. Berdengung. Saat seluruh tubuh benar-benar halus, Luo Feng merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Setiap gerakan yang dia lakukan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan fleksibilitas dan kecepatannya telah meningkat secara kualitatif. Sejak saya datang ke benua asal, saya masih dalam tahap meningkatkan kekuatan saya. Luo Feng tersenyum. Dewa-dewa sejati abadi teratas itu umumnya telah berkultivasi hingga batas dalam semua aspek, garis keturunan mereka telah mencapai tingkat keabadian ke-10, dan teknik rahasia mereka telah mencapai batas tingkat abadi. Kemajuan sangat sulit. Peta kuat kekacauan, Luo Feng telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat abadi, dan baru menyelesaikan tingkat kedua saat ini. Misalnya, dalam 9 pedang pemecah dunia, 6 teknik pedang utama pada tingkat abadi hanya dapat dikuasai oleh 3 pedang.
Kemajuan teknik tingkat Dewa Raja seperti kehancuran dan Donghua bahkan lebih lambat, dan kemajuan teknik legenda bahkan lebih lambat. Perlu dipahami dan ditingkatkan secara perlahan dalam satuan Ji. Keluar dan santai. Setelah menyelesaikan pelatihan fisik keduanya, Luo Feng dalam suasana hati yang bahagia dan dengan cepat mengumpulkan menara bintang dan meninggalkan aula bawah tanah sendirian. Begitu Luo Feng memikirkannya, dia menemukan bahwa gua itu sangat sunyi, dan baik Morosa maupun Mo Yuqingyan belum kembali.